Nah, dari keempat ilmu itu, biologi, fisika, kimia, dan matematika, siapa yang kira-kira mendominasi di bioscience? Biologi, Nah, Prof. Biologi. Biologi, Prof. biologi. Kenapa biologi mendominasi ya? Kenapa biologi mendominasi? Karena biologi Yang berhubungan dengan hewan, Prof. adalah makhluk hidup. Apakah Karena biologi. ya? Apakah karena kata bio ada di depan? Gitu loh. Menurut saya Coba nanti kita karena di bahan perenungan biologi. ya. Ini kalian perlu jawab di situ. Jawaban kalian juga ini akan saya berikan dalam video nanti. Ini akhir. Ya. Ya, mungkin kalau pakai suara sih agak seringkali suaranya tidak konsisten ya, tidak stabil. Paling aman jawab di chat aja. Oke, ya nanti jawab di chat aja gampang. Ya, oke. Jadi bioscience itu ya, dia melibatkan ilmu kimia, fisika, dan biologi ya. Dia melibatkan ilmu kimia, fisika, dan biologi. Nah, di kita ilmu ini ada 3 SKS. Anda sudah paham ya apa maksud SKS? Ya, di mana ada 2 SKS tatap muka dan 1 SKS lab atau praktikum. Ya, nah, tatap mukanya itu sekitar 100 menit atau 90 menit lah paling sedikit ya. Tatap muka kuliah. Dan kalau praktikum itu paling tidak sekitar 120 menit sampai 150 menit, paham? Anda kan sudah dikasih pengarahan waktu acara PKMB. Ya, apa itu artinya SKS? Ya, jadi ada 90 sampai 100 menit tatap muka dan 120 menit praktikum. Ya. Nah, pembuatan grup juga sudah kita buat semua, ya. Kita sudah buat grup semua. Nanti juga saya sampaikan ke mahasiswa-mahasiswa yang lain, kata mama supaya mereka juga di-invite di grup sini, ya. Nah, ini kebetulan materi saya ini materi lama, materi tahun lalu, jadi masih ada kata-kata LCU di sini, perhatikan. LCU ini sekarang sudah nggak berlaku lagi, karena sekarang sudah pakai OASE. Ya. Mungkin Prof. Suasana yang kendalikan OASE-nya. Ya, itu. Nanti materi-materi presentasi bisa diupload ke OASE nanti, ke depan. Paham? Paham, Prof. Ya. Suara saya ini, ngomong-ngomong, jelas nggak suara saya di kalian? Jelas, Prof. Jelas, Prof. Kalau ada yang jelas, tolong komen. Saya khawatirnya sinyal di tempat kita nih nggak sama gitu. Yang saya khawatirkan sinyal di tempat kediaman kita semua ini nggak sama. Ya. Oke. Jadi nanti akan ada presentasi juga. Presentasi juga terpaksa dilakukan secara online. Ya, presentasi dilakukan secara online. Ya, dan koordinator mata kuliahnya adalah Prof. Suarsana. Ini kira-kira pengantar dari Bioscience Veteriner. Veteriner itu artinya apa sih? Tahu nggak? Apa itu arti veteriner? Kedokteran hewan. Ya. Mempelajari tentang hewan. Ya. Kalau sekedar ilmu yang pelajari tentang hewan itu biologi juga belajar hewan, zoologi. Apa bedanya veteriner sama zoologi? Tadi punya pendapat? Nih saya ketik ya. Veteriner penyakit hewannya. Penyakit hewannya, oke. Kalau zoologi semua hewan. Kalau semut dipelajari di veteriner, semut dipelajari nggak di veteriner? Kalau semut dipelajari nggak di veteriner?
Ya, itu ya. Jadi kita kedokteran hewan veteriner itu terkait dengan obat dan kesehatan hewan. Ya. Tentunya juga masih ada pertanyaan apa dan mengapa bioscience pet? Kenapa harus bioscience pet? Kenapa saya belajar ini? Untuk apa sih belajar bioscience pet? Nah, bioscience pet ini merupakan ilmu jembatan antara ilmu di SMA dan ilmu di PT di perguruan tinggi, khususnya kedokteran hewan. Jadi dia jembatan nih sebenarnya. Anda sudah belajar kimia, fisika, biologi, dan matematika di SMU, ya kan? Nah ini dari situ kita buat jembatan untuk masuk ke ilmu kedokteran hewan. Karena nanti kita akan belajar banyak aspek ilmu, banyak ilmu-ilmu yang penguasaan ilmu dasar seperti fisika. Contohnya ini mengenai ronsen, ilmu ronsen tahu ya, ya. USG itu kan dasarnya fisika semua. USG, ronsen itu dasarnya fisika semua. Nah, memang dia mata kuliah ini gabungan dari kimia, fisika dan biologi, ya. Tapi pendekatannya dari alam kedokteran hewan. Contohnya gini, siapa yang melihara kucing di rumah? Ada yang punya kucing? Saya, Prof. Nah, coba kamu perhatikan, kalau kamu lempar kucingmu ke atas, apakah dia jatuhnya langsung bunyi jeduk gitu? Itu enggak? Bandingkan sama anjing. Ada yang punya anjing? Pernah nggak lempar anjing jatuh? Punya dong. Punya Pak Prof. Nggak pernah. Iya, Pak Prof. Ya, nanti Anda lihat. Nanti di slide-nya ini ada gambar nanti. Nanti Anda bisa perhatikan ya. Ya, jadi itu ya. Jadi di mana biologinya lebih mendominasi karena dari biologi hewan kita bisa lihat aspek-aspek kimia, fisik, matematika kalau perlu. Ya. Aspek kimianya dipelajari di biokimia, jelas. Nah, fisika dipelajari di mana? Ya di biofisika. Dulu namanya ilmu ini sebelum sekitar tahun berapa tuh? Mungkin sekitar tahun 2002 masih namanya pengantar kimia biofisika, nama ilmu ini. Tapi pada waktu itu banyak mahasiswa protes, katanya, Prof, nama ilmunya serem, katanya. Pengantar kimia biofisika. Nah, makanya sejak sekitar 4 tahun, 5 tahun yang lalu, saya ganti ilmunya menjadi bioscience. Jadi ilmunya lebih kalem, namanya lebih kalem, tapi isinya sama. Itu, ya. Namanya lebih kalem, tapi isinya sama. Ya. Dulu waktu dulu namanya pengantar kimia biofisika, mahasiswa banyak komplain. Ya. Oke, nanti kita sambil jalan, Anda mau bertanya silakan. Ya. Ketik aja di chat. Ya, oke, itu seperti itu. Apa tuh bioscience? Jadi yang dikatakan tadi, ilmu yang pelajari aspek-aspek veteriner yang dibahas secara kimia, fisika, biologi, dan matematika secara serentak. Ya. Banyak hal yang mirip pada hewan yang memancing keingintahuan kita mengapa bisa begitu hewan itu. Contohnya apa? Belut listrik. Siapa yang punya belut listrik di rumah? Ada yang punya belut listrik? Ada yang punya nggak? Enggak, Prof. Tidak, Prof. Tidak, Prof. Adakah yang memiliki? Tidak, Prof. Kalau punya kelihatannya kamu kalau punya itu kelihatannya keren banget deh. Nah, itu septic di chat. Ada yang punya belut listrik. Kelihatannya kalau ada yang punya tuh keren banget gitu loh. Ya. Itu, ya. Nah, kenapa tuh bisa ada listrik di belut itu? Kebayang nggak kalian? Kenapa di belut itu bisa ada listrik? Karena adanya zat yang bisa menghantarkan listrik, Prof. Ya Kayak apa? besi dan sebagainya. Oke, ya. Jawab di chat. Jawab di Saya. chat. Biar nanti terekam ya. Oke, silakan. Jawab di chat. Kan saya sambil baca chatnya. Ya. Listrik. Penting ini. Kenapa hewan seperti anjing tidak menghasilkan listrik atau kucing? Ya kan? Kenapa hewan seperti anjing atau kucing tidak menghasilkan listrik? Kamu kebayang nggak kucing menghasilkan listrik? Kebayang nggak kalau kucing menghasilkan listrik bagaimana?
Kalau kucing makan listrik seperti belut, nah bagaimana tuh? Kalau kucing memakan listrik seperti belut, apa kebayang? Nah, jadi ini menjadi apa? Satu problem kita. Kenapa tiap hewan tuh unik-unik? Makanya saya katakan tiap hewan itu punya keunikan masing-masing, ya. Apa keunikan masing-masing hewan yang Anda pernah lihat lah? Anjing, kucing, sapi, babi. Mungkin ada yang punya babi sih. Ada yang melihara babi. Apa keunikannya babi? Punya dok. Saya dok. Ya. Apa keunikannya babi? Apa dok? Apa keunikannya babi? Hewan babi. Ya. Ikannya itu penciumannya dok. Besar dok. Ya. Makanannya apa dia? Dia udah kepepet kelaparan tuh apa yang dia makan? Oh, dia memakan tembok dok. Tembok enggak, aku dia udah kepepet apa yang dia makan tuh si Gusti Ayo mulut tuh. Dia sudah terbayang tuh apa yang dimakan babi tuh dia kelaparan. Gusti Ayo, harus nyala babi nggak di rumah? Kalau Gusti Tapi kalau kelapa apa aja bisa dimakan, Dok? Iya, dia bisa apa termasuk apanya? Ya. Termasuk Kotorannya, Dok. Kotornya sendiri, anaknya sendiri, dirinya sendiri bisa dimakan. Iya, anaknya nggak bisa makan. Itu babi tuh ini kan. Kalau manusia tuh ya, udah kelaparan banget akhirnya dimakan. Ya kita ini dia harus mulai terbiasa dengan yang sedikit-sedikit jorok ya, sedikit-sedikit kerempet ke jorok. Tapi memang itu demikian sama hewan. Ya. Usaha itu ada ilmu yang berbeda dibanding ilmu pertanian dan sejenisnya. Karena kita main-main di yang jorok-jorok. Ya. Masuk peternakan juga sama tuh. Ya. Nah, inilah di sini kita belajar bioscience. Ya. Juga ada lagi ikan yang hidup di laut dalam memiliki kayak semacam cahaya pada tubuhnya. Ada yang pernah lihat? Terutama kalau dulu kita kalau pernah nyebrang dari Bali ke jauh, dari Bali ke Lombok malam-malam, kelihatan nggak di laut? Pernah nggak lihat di laut ada yang terang-terang sambil bergerak? Siapa yang bolak-balik Bali Lombok atau Bali Jawa pada waktu sebelum corona? Pernah nggak lihat nggak? Ada yang terang-terang di dalam lautan. Ini kan punya cahaya. Kalau di darat atau di udara contohnya kunang-kunang. Nah, kenapa dia bisa punya cahaya seperti Arpidae ya, nah itulah termasuk jenis Arpidae. Oke. Ya, nanti sambil diketik aja deh, sambil diketik deh di situ biar jawaban Anda bisa terdokumentasi ya. Sambil diketik deh. Kalau dibicarakan nanti dia hilang. Tapi kalau diketik ada asal sinyalnya nggak ini aja. Ya. Jadi banyak ya kita belajar hal ini banyak. Nah, ini kita belajar di bioscience. Contoh lagi adalah pengobatan radiasi menggunakan kobalt itu pada penderita kanker. Ya, yang namanya kita kenal sebagai kemoterapi. Kemoterapi itu sakit loh. Makanya coba Anda jaga diri Anda jangan sampai Anda kena kanker. Ya, hati-hati. Ya. Ada yang bilang angel fish, oke. Ikan malaikat, ya. Jadi ilmu Anda belajar bioscience ilmunya sudah berbeda dengan kimia, fisika, dan biologi atau matematik yang Anda pernah pelajari. Nah di kita ilmu bioscience tidak melibatkan matematika karena kita kedokteran hewan. Itu akan berbeda jika di jurusan kimia atau biologi MIPA. Atau di sana dia akan melibatkan matematika, tapi di kita enggak lah. Karena tujuan kita bukan menjadikan Anda jago matematika. Kita lebih menekankan Anda menjadi dokter hewan. Ya. Itu yang penting. Ya. Jadi kesimpulannya bioscience ini adalah ilmu gabungan matematika, kimia, fisika. Tapi bagaimana cara penggabungannya ya? Yang saya katakan tadi. Kok ada belut listrik? Dari mana listriknya tuh? Kok dia tahan loh? Padahal voltase listriknya sampai sekitar 300 sampai 500 volt itu. Kok dia tahan belut itu nggak mati ya? Nah, gimana tuh hebatnya? Coba kalau manusia punya listrik atau cewek lah punya listrik, pasti cowok mikir meluk ya nggak? Ya. Kalau kebayang nggak kalau cewek punya listrik, cowok pasti mikir tuh mau meluknya tuh. Ya. Nah inilah ilmu kita di sini ya. Nah coba Anda lihat nih
Gambar kucing nih. Kalau ini ngomong-ngomong apa yang saya tampilkan, Anda semua bisa lihat kan? Bisa lihat Siap, nggak? Insan, Prof. Bisa, Prof. Bisa, Prof. Ya? Dan juga kan sebelumnya saya udah bagikan tuh di grup ya. Oke. Kalau yang nggak bisa lihat tampilan Anda, coba aja buka di HP Anda yang saya bagikan sama kok. Ya. Nah ini coba lihat nih fenomena ini nih. Menurut Anda nih fenomenanya kucing ini bagaimana? Ya. Menurut Anda di gambar ini kucing tersebut sedang ngapain? Nah, ini kucing sedang ngapain menurut Anda? Coba perhatikan gambar itu. Dan ilmu apa yang dominan di sini? Ini kucing ditaruh di satu tempat apa kayak semacam ini. Semacam apa yang untuk jalan tuh loh, namanya apa? Yang di fitness tuh loh. Treadmill. Treadmill, Prof. Tapi treadmillnya ringan sekali. Di fitness kan masih berat lah. Dia punya untuk alas kakinya kan berat ya. Tapi ini ringan sekali, sangat ringan. Nah, itu kucing digantungin ikan depannya. Nah, kira-kira menurutmu ini kucing bagaimana? Dan kira-kira ilmu apa yang dominan di sini di kucing ini? Apa yang dia harus lakukan supaya bisa dapat ikan itu? Ikannya bukan berarti diam, ikannya dinaik turunin, naik turun. Ya. Ikannya dinaik turunkan. Ya. Ikannya dinaik turunkan, jadi kira-kira bagaimana nih kucing ini? Naik turun, ikan begini kan. Nah, kucing bagaimana tuh coba? Responnya si kucing bagaimana? Anda bisa bayangkan nggak ini? Ini salah satu contoh yang sangat baik untuk bioscience. Untuk Anda nanti menjadi dokter hewan. Bagaimana si kucing ini? Kira-kira ilmu apa? Bagi kimia, fisika, biologi, matematika, mana yang dominan di sini? Ada yang tahu? Biologi, Prof. Yang dominan biologi atau fisika atau kimia atau matematika? Coba lihat. Biologi, Prof. Fisika, Prof. Ya tentunya supaya dia nggak jatuh dari ini ya, supaya dia nggak terjatuh dari ini. Fisika yang mana yang dominan? Halo, ngomong-ngomong, apakah saya bicara terlalu cepat nggak buat kalian? Saya bicara terlalu cepat nggak? Kita yang tentang keseimbangan, yang termodif. Apakah bicara saya terlalu cepat? Terlalu cepat nggak bicara saya? Tidak, Prof. Kalau terlalu cepat, tolong diangkat tangan. Prof, kecepatan ngomongnya. Ya. Ini saya lagi pantau-pantau siapa yang videonya nggak hidup nih. Saya lagi pantau-pantau nih, sambil jalan sambil mantau saya. Siapa aja yang videonya nggak hidup. Nanti yang videonya nggak hidup saya panggil dia. Ya, oke. Keseimbangan, oke. Keseimbangan apa lagi? Selain keseimbangan apa? Hukum titik berat berlaku nggak di sini? Hukum titik berat. Tahu titik berat ya? Dapat nggak di fisika? Titik berat atau pusat massa apa namanya? Saya nggak tahu sekarang. Hukum Newton, Prof. Hukum Newton lain. Ini apa? Pusat massa tuh apa? Yang saya sih tahu itu namanya titik berat. Ya. Ini saya ketik nih. Apakah hukum titik berat pada kucing ini berlaku nggak di konteks ini? Di mana di keadaan ini? Coba perhatikan. Bagaimana dia mengimbangkan titik beratnya? Coba lihat. Anda kebayang ya? Kalau Anda disuruh begini misalnya, Anda kebayang nggak apa aja yang harus Anda ya. Misalnya Anda ditaruh di posisi si kucing ini. Dikasihlah depannya uang 100 ribuan segepok misalnya. Nah, gimana tuh kamu tuh kira-kira tuh? Uangnya dibuat main, naik turun. Kebayang nggak kamu harus ngapain? Apakah posisimu berani berdiri tegak di atas treadmill seperti ini? Atau posisimu merangkak, atau tengkurap malah? Coba perhatikan baik-baik. Ya. Ini salah satu namanya bioscience ini yang harus dipikirkan ya. Jadi banyak sekali ilmu bioscience ini ya banyak sekali ilmunya seperti ini. Ya. Ini kasus kucing, kebayang ya? Jadi Anda bisa bayangkan kan kalau Anda yang berdiri di posisi si kucing ini, apakah Anda berani berdiri tegak, ataukah Anda
berdiri sambil setengah merangkak atau bahkan tengkurap. Coba perhatikan. Mana yang posisi paling tidak stabil? Berdiri tegak di atas dua kaki, posisi merangkak atau posisi tengkurap kepada manusia. Mana yang paling stabil posisinya? Coba perhatikan. Ya, jadi penting sekali. Kucing ini hewan 4 kaki biasanya dia, tapi kita kan berdiri di 2 kaki, ya kan? Apa posisi yang paling stabil yang mana? Nah, itu terkait dengan hukum titik berat atau apa? Doktrin titik berat. Dulu di SMA dapat nggak titik berat atau pusat massa? Di fisika dapat nggak? Enggak, dapat nggak? Ya, titik berat suatu benda lah. Misalnya ada segitiga, titik beratnya di mana segitiga? Segitiga tipis ya. Titik beratnya berada di mana? Bunyi sangkar titik beratnya berada di mana? Harusnya Anda dapat. Ya, itu harusnya Anda dapat. Oke. Nah, ini fenomena si kucing ya. Anda bisa bahas fenomena si kucing ini. Anda bisa komunikasi mengenai si kucing ini. Prof, si kucing seharusnya dia begini. Prof, seharusnya ikannya nggak boleh dinaikin, diturunin. Misalnya seperti itu. Ya. Oke. Ada pertanyaan nggak dari konsepsi kucing ini? Ada pertanyaan dari si kucing ini? Saya ingin bertanya, Prof. Ya. Kan kucing melihat ikan berarti saraf dalam mata dan hidungnya bekerja. Apakah itu berkaitan dengan ilmu kimia, Prof? Makasih. Makanya saya bilang, kan tadi saya tanya ilmu apa yang dominan di sini? Ilmu apa saja yang dominan di sini? Fisika kah? Kimia kah? Matematika kah? Di luar biologi tentunya. Ya jelas sekali, itu pasti bermain juga, tapi ilmu kimianya pasti bermain. Bagaimana fokus mata, bagaimana respon penciumannya pasti bermain di situ. Tapi yang dominan, kalau fokus mata tuh dominannya apa? Kimia atau fisika tuh? Ilmu apa tuh? Kalau fokus mata? Ilmu fisika, Prof. Hah? Ilmu fisika, Prof. Ya kan? Dapat apa di SMA? Fisika seperti apa? Fisika Prof. Cermin lensa itu dapat nggak? Lensa cermin segala macam. Dapat, Prof. Sejak SMP, Prof. Fisika. Hah? SMP buset. Ya di SMP juga dapat sedikit, tapi di SMA lebih detail pembahasannya. Halo guys, ini ngomong-ngomong, kalian ada yang dari IPS nggak yang ikut IPC? Ada nggak kalian yang ikut IPC? Apa? Saya IPC, Prof. Hah? Ini kok ada yang dari IPS berat nih, ilmu ini berat loh, jujur aja saya katakan. Dari IPS karena mereka nggak dapat kimia, fisika, biologi. Matematika mereka dapat, tapi kimia, fisika, biologi mereka nggak dapat. Kalau anaknya dari IPS ini berat ikut ini. Dari SMK, Prof. Kalau SMK ya kalau ilmunya relevan masih mending. SMK-nya misalnya SMK mengenai apa? Tata pangan atau apa kimia atau farmasi. Hah? Kesehatan. Kesehatan, Prof. Ya, Kesehatan. itu kesehatan masih relevan. Ya. Tapi kalau SMK-nya jurusan PKK, ya mungkin masih bisa juga. Ya. Oke, ya. Ya, nanti Anda sambil renungkan nih kucing ini ya. Sambil renungan si kucing ini Anda boleh kasih jawaban. Prof, si kucingnya begini, begitu. Prof, si kucingnya bla 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 bla. Ya. Oke, kita main juga supaya nggak terlalu detail di sini. Nah, lihat nih. Ini saya tanyakan ke kalian. Kenapa si kucing itu kalau dilempar, kamu pegang kemudian kamu lempar, dia jatuhnya dalam keadaan diri. Pernah nggak ngelempar kucing? Coba nanti di rumahmu kalau ada kucing lempar coba. Asal jangan dibanting ya. Kalau dibanting dia pasti jatuh. Tapi kalau dilempar ke atas misalnya gini, dia pasti bisa jatuh dalam posisi berdiri. Ya. Kucingnya bisa itu punya lempar bayi begitu kecil nggak ada posisinya coba. Ya. buat muter balikin badannya, Prof. Ya, nah itu gerakan apa yang bekerja itu? Ilmu apa yang bekerja tuh? Kalau kita bicara mengenai pemutaran balik badan tuh ilmu apa yang bekerja di situ? Fisika. Fisika yang mana? Nah, fisika kan banyak mana kira-kira? Prof. Hah? Konsentrasi
Ya, nanti ada mungkin bisa ya. Kucing ini kira-kira apa yang gambar kucing ini. Ya. Jadi kamu kalau punya itu bantu ya kayak begini. Nah, ya. Dia pasti bisa berputar gini. Ini kucing mungkin dia lagi berjalan di atas satu dahan pohon, terpeleset karena licin. Nah, itu dia perhatikan posisinya. Dia bisa membalik tubuhnya tuh, bisa tubuhnya mengalami rotasi. Ya. Ya, jadi dapat nggak fenomena rotasi di fisika? Rotasi dapat nggak rotasi? Apa namanya rotasi ya? Apa tuh bidangnya? Apa di fisika? Kecepatan sudut. Nah, itu rotasi itu. Ya. Ini penting nih kucing-kucing ini. Ya. Anda bisa pahami dia. Itulah bedanya kucing sama anjing. Coba kalau anjing kamu lempar coba. Langsung jatuh itu. Kucing nggak punya, anjing nggak punya ilmu seperti ini dibanding kucing. Ya. Nah, ini lagi satu nih. Ini gambar apa nih? Ini gambar apa? Lembu. Lembu sedang ngapain nih? Itu sapi lah. Sedang ngapain nih? Perhatikan baik-baik. Sedang jalan. Nah, cuma jalan toh. Apakah dia cuma jalan saja? Coba perhatikan. Ini gambar apa nih? Ini apa di atasnya? Ada bulat. Ini gambar sapi yang membajak rawa. Perhatikan baik-baik. Ya. Itu gaya yang bekerja itu. Nah, pertanyaan saya kalau sudut yang di ujung ini, sudut saya ujung sini, yang di belakang sapi, jika dia diperbesar, apa akibatnya terhadap si sapi? Jika sudutnya diperbesar, jika sudutnya dikecil, apa akibatnya buat si sapi? Putus-putus. Putus ya. Wah, ini saya tulis nih. Ya. Nah, itu saya tulis pertanyaan suara saya juga mungkin putus-putus nih. Ini udah mulai siang, mulai panas nih internet nih. HP saya juga udah mulai hangat nih. Wifi-nya udah bikin dia hangat. Coba perhatikan baik. Ya, akan udah jatuh. Ya, oke. Kalau sudut di belakang sapi ini, sudut di belakang ekor sapi semakin besar, maka kerja sapi semakin apa? Semakin berat atau semakin ringan? Coba perhatikan. Ya. Kalau dia diperkecil atau diperbesar, maka kerja si sapi semakin ringan atau semakin berat. Coba perhatikan baik-baik. Nah, ini jelas-jelas konsep mekanika. Dapat nggak di SMA mekanika? Saya dapat mekanika nggak di SMA? Ya. Ya, ini juga aspek bioscience. Banyak sekali aspek-aspek bioscience di sini. Halo guys, bagaimana ilmu bioscience? Menakutkan nggak menurut kalian? Serap nggak ilmunya? Dari apa yang saya kasih, kira-kira ilmunya serap nggak bioscience ini guys? Halo? Sejauh ini tidak, Prof. Masa? Nggak serem kan ilmunya? Sejauh ini, Prof. Penasaran, Prof.
Penasaran? Ya, nanti makanya saya ingin membuat kalian penasaran dengan ilmu ini. Bukan menjadi boring gitu. Ya. Cuma saya sendiri jujur aja belum ketemu. Nanti mungkin video-videonya nanti mungkin di minggu depan akan saya lengkapi dengan video-video. Moga-moga ada video bagus ya mengenai hewan. Ya. Sebenarnya video-video hewan tuh di Instagram juga banyak sih sebenarnya kalau saya lihat. Ya. Nah, jadi dari biosainsnya apa yang Anda bisa dapatkan? Pertama apa? Pemahaman mendasar dari sistem kehidupan. Di mana hal ini akan memperluas kesempatan Anda untuk berkecimpung di dunia yang bukan profesi dokter hewan murni. Nah, kalau Anda nanti berkecimpung di dunia yang non dokter hewan, tapi masih urusannya dengan hewan, contohnya beternak lele atau apa misalnya, nah, saya berharap Anda dapat wawasan dari ilmu ini, ya. Target saya adalah penguatan kalian. Kalian menjadi kuat di dalam ilmu-ilmu ginian, karena nanti kalian akan selanjutnya akan melaju ke semester berikutnya. Secara tidak sadar, ilmu-ilmu di semester berikutnya pasti akan terkait dengan biosains. Mungkin Anda sudah dapat kuliah anatomi, coba perhatikan anatomi ilmunya. Ya. Jadi ilmu biosains ini tidak sesempit yang Anda pikirkan. Jadi, oh ini Prof, kombinasi kimia, fisika, biologi, dan matematika. Iya, betul. Tapi ilmunya nggak sempit, banyak sekali. Bahkan pada manusia pun lebih banyak lagi. Ya. Coba Anda perhatikan. Ya. Belum lagi Anda nanti menghandle hewan. Nah, itu menghandle hewan nggak sembarangan loh. Ada ilmunya tuh. Banyak aspek-aspek fisika yang terlibat di ilmu itu. Contohnya kalau Anda menghandle kuda, bagaimana? Kuda itu resikonya nendang, ya kan? Nah, kira-kira bagian mana kuda itu yang harus diangkat? Tentunya kakinya yang diangkat, bukan kepalanya. Kalau kepalanya kamu angkat, dia berdiri itu kuda. Kakinya yang harus ada angkat. Halo, ada yang piara kuda di sini, guys? Ada yang punya kuda di kampung kalian? Tidak, Prof, tidak. Tidak ada. Oh, siapa tahu. Orang dari Sumbawa dia punya. Dia biasanya piara kuda tuh. Orang-orang Sumbawa. Ada, Prof. Coba deh. Kalau yang punya kuda, coba kamu deketin kudamu. Ini kamu udah kenal dengan dia loh. Karena kamu kan piara dia. Kamu udah kenal sama dia. Mungkin lebih mudah. Anggap kamu nggak kenal sama dia. Ya. Itu menghandle kuda tuh, dia supaya tenang, salah satu kakinya harus diangkat. Pertanyaannya kaki yang depan atau kaki yang belakang yang harus diangkat supaya dia tenang. Nah itu. Ya. Itu penting. Karena kuda tuh senjatanya menendang dia. Sama dengan zebra. Zebra juga senjatanya menendang dia. Jadi kalau Anda mau handle zebra di kebun binatang, Anda mau mengobati dia, bagian mana kakinya yang harus diangkat. Nah, itu kembali pada konsep-konsep fisika. Ya. Artinya apa? Kita memodifikasi titik keseimbangan dia. Kita memodifikasi titik keseimbangan dari hewan-hewan yang bersangkutan. Coba perhatikan kalau Anda mengendalikan anjing, menghandle anjing bagaimana? Coba lihat. Ya. Menghandle sapi, menghandle babi, perhatikan coba. Anda harus siap menghandle hewan apapun, termasuk ular, piton, Anda harus siap. Belum lagi menghandle biawak, buaya lagi. Ya, karena itu profesi kita. Ya, itu. Jadi di awal kuliah ini saya mau membuka wawasan Anda mengenai ilmu kedokteran hewan dari kacamata dasarnya dulu. Nah, karena nanti di lanjutannya Anda akan berhadapan dengan ilmu-ilmu yang namanya ilmu-ilmu klinik. Nanti akan lain lagi. Nah, kalau kita mau melihat pemahaman dasar dari biosains, di sekeliling kita ini cuma ada dua sisi. Di sekeliling kita ini cuma ada dua fenomena, hidup atau mati. Iya kan? Ya hidup ya mati. Ya. Baik atau jahat. Salah atau benar. Dan masih banyak hal yang lain. Nah, hidup atau mati adalah esensi dasar dari bahasan biosains. Apa itu hidup? Ada yang tahu?
Apa itu hidup? Apa itu? Coba tuh. Mempunyai masalah, Prof. Punya masalah boleh. Coba ketik ya di chat ya. Biar nanti bisa dokumentasi. Oke, ada yang bilang punya masalah. Kenapa kamu sampai punya masalah itu? Masalah itu permasalahannya. Permasalahannya kenapa Anda sampai punya masalah? Dan masalah itu sampai mengikat Anda sehingga Anda bermasalah, diikat oleh masalah. Nah, loh. Gimana tuh? Kenapa? Kata Anda hidup itu bermasalah. Kenapa? Bisa Anda sampai bermasalah di hidup Anda? Itu pertanyaannya. Masalahnya masalah apa? Keuangan? Masalah cewek? Masalah apa? Coba perhatikan. Hati-hati hidup ya, jangan sampai cari masalah. Masalah itu bisa datang memang, tapi jangan sampai dicari. Itu. Anda di sini, ya Anda nih sekarang masih penting ya, masih di rumah Anda lah istilahnya. Masih di kampung Anda, tapi sebelum-sebelumnya kan mahasiswa itu datang ke Bali, kuliah fisik, mereka jauh dari ortu mereka, terutama cewek-cewek nih. Pada waktu sebelumnya ya, kalian sekarang cewek-cewek juga di rumah kan, ada di pengawasan ortu kalian. Tapi sebelum-sebelumnya anak-anak ini ke Bali. Saya selalu ingatkan terutama cewek, hati-hati. Kamu nggak ada pengawasan di sini, ortumu jauh. Jangan sampai kamu pulang ke ortumu, kamu bawa masalah besar, saya bilang. Ya. Nah, kalau kita lihat tentang mati dan hidup, kita ini dari lahir, dewasa, lalu mati. Iya kan? Betul kan? Fenomena alam sudah merupakan hukum. Ya. Apa yang Anda perbuat sebelum Anda mati, ini penting. Anda ngapain aja sebelum Anda mati? Coba. Ayo, mumpung Anda masih muda lah. Kita anggap Anda matinya masih jauh lah. Tapi ingat loh, umur tuh di tangan Tuhan. Ya. Anda masih muda, guys. Girls. Apa aja yang kamu perbuat sebelum kamu mati? Dengan asumsi kematianmu masih jauh lah. Ya. Ayo. Saya kasih Anda renungan di siang ini. Coba Anda pikirkan tuh apa aja yang telah Anda perbuat. Atau apa yang telah Anda karyakan. Atau karya apa yang telah Anda hasilkan sebelum Anda mati. Perhatikan. Perbuatan sama karya sama nggak? Guys? Halo guys. Prof. Halo. Beda, Prof. Beda. Iya, Prof. Di mana bedanya? Yudiantari. Di mana bedanya Yudiantari? Atau Widiawati. Di mana bedanya? Boleh Anda ketik tuh. Ketik di chat silakan. Ketik atau langsung ngomong? Ya kalau misalnya sinyalnya nggak bagus Anda boleh chat. Yang penting ada rekaman aja. Rekaman apa ada ini ya. Kalau perbuatan menurut saya itu lebih ke hal-hal umum di mana halo? Ya. Silakan Yudiantari. Perbuatan itu menurut saya lebih ke hal-hal umum. Setiap hari kita berbuat sesuatu. Kalau misalnya karya itu kita dapat membuat karya di saat kita lagi banyak berimajinasi gitu, Prof. Betul, ya lah, betul. Mana yang berdampak buat banyak orang? Nah itu. Kalau perbuatan mungkin karya yang bisa berdampak buat banyak orang itu perbuatan atau karya? Perbuatan. Menurut saya perbuatan. Kalau yang berdampak buat diri sendiri, perbuatan atau karya? Perbuatan juga, Prof. Nah, itu apa bedanya dong? Pasti ada bedanya tuh. Kalau menurut saya, Pak Prof. Ya, silakan. Apa Ilham Yusuf ya? Silakan Ham. Ya, silakan Ham. Di antara karya dan perbuatan itu yang lebih berguna adalah tergantung karyanya apa atau perbuatannya apa, Pak Prof. Oke, Ham. Ya, bisa. Jika bisa, misalnya saya berkarya dan menciptakan contohnya obat untuk suatu penyakit atau semacamnya, tentu saja akan bermanfaat untuk semua orang termasuk saya juga, Prof. Oke dah, kita ngomong yang dekat deh. Soal obat COVID. Nah, obat corona nih. Itu karya atau perbuatan? Karya, Prof. Karya, Prof. Obat corona tuh kalau misalnya obat buat corona, kenapa itu karya? Karena apa?
Karena itu merupakan hal yang tidak bisa karena ada hasil yang memiliki fisik dan bisa dilihat. Karena menghasilkan suatu produk. Karena itu hasil cipta karsa dari pemikiran seseorang. Bisa, apalagi banyak kan konsep-konsepnya ya enggak. Tapi yang saya tahu yang jelas, kalau kamu menemukan obat corona, kamu berkarya buat banyak orang, betul enggak? Ya dong. Ada yang sakit, tapi kalau kamu menghasilkan obat corona nanti kamu pakai sendiri, nah itu perbuatan kamu. Kamu pakai sendiri, kamu nggak ikut ke orang lain. Ya? Itu yang saya paham mengenai. Oke, makanya perbuatan dan karya itu kita bisa katakan apa? Setali tiga uang. Yang dekat dia. Cuma dampaknya kepada siapa itu aja. Oh, Anda berkarya menyelamatkan banyak hewan jalanan yang kelaparan. Anda berkarya juga, tapi buat hewan-hewan itu, ya kan? Ya, Prof. Ya. Itu ya. Ya nanti ini emang filsafat filosofinya, tapi anyway, ya itulah ilmu dasar seperti matematika, fisika, kimia nih, dia menang di filosofi. Ya. Namanya filosofi sains atau filsafat keilmuan. Ya, itu. Oke. Nah, jadi bisa banyak fenomena fisik dan kimia yang terjadi dan yang menunjang kehidupan. Nah, makanya biosains pokok bahasanya di sini. Nah, kalau kita melihat diri kita nih siapa? Diri kita nih awalnya tidak teratur, betul nggak? Kan kita ini muncul ke bumi akibat pertemuan sperma dan ovum, betul nggak? Betul. Ya, di biologi dari bahas ya. Anda bisa paham begituan. Asal jangan dipikir dari konteks negatif. Itu. Pertemuan sperma dan ovum itu jangan dipikir dari konteks negatif. Ya, itu hasil perkawinan biasa itu. Ya. Wajib. Iya, betul. Tapi jangan dipikir dari kacamata negatif, hamil di luar nikah, jangan, itu udah negatif, udah lain ceritanya. Ya, kita mikir ini yang benar. Ya. Anda nih, kita semua, nggak hanya Anda, saya juga asal usulnya dari ketidakteraturan. Nah, setelah sperma bertemu dengan ovum, lambat laun akan menuju kepada keteraturan, pembentukan fetus, bayi. Ya. Apa bedanya fetus sama bayi? Sama nggak? Fetus itu masih berbentuk janin, Prof. Kalau bayi ya, fetus itu masih dalam perut ya, perut seorang ibu lah. Ya, tapi sudah bayi, dia sudah lahir keluar, betul kan? Betul, Prof. Jadi Anda menjadi dewasa. Setuju. Ya. Dan jangan lupa, Anda juga cepat atau lambat akan menjadi tua. Makanya kalian jangan suka menghina orang tua. Ini kakek-kakek nih jalan aja nggak tahu tempat. Jangan, kamu juga nanti akan begitu cepat atau lambat. Iya, hati-hati. Kalau Anda ketemu orang tua di jalan, kalau perlu Anda bantu orang tua itu kakek menyeberang, kamu bantulah. Ayo kek, saya bantu misalnya. Kakek menyeberang. Ya, nanti kamu juga akan mendapat sesuatu yang baik nanti di kemudian hari pada saat kamu tua. Ya. Nah, setelah kita tua biasanya kita kembali kepada ketidakteraturan kembali, mati. Itulah kehidupan. Jadi dari ketidakteraturan menuju kepada ketidakteraturan. Nah, gimana tuh? Ya. Ini filsafat nih, berbau filsafat nggak apa-apa, tapi saya kasih kalian. Ya. Segala benda di dunia itu akan cenderung menuju kepada ketidakteraturan. Anda paginya makan tempe, sama nasi, sama tahu. Kemudian masuk mulut Anda, setelah Anda jongkok di WC, apakah Anda masih bisa lihat tempe tahu itu? Tidak, Halo, Prof. Tidak. Halo, Yuni. Kalau kita sehat, tidak, Prof. Hah? Ya, Ham. Bagaimana ya, Ham? Kamu pagi makan tempe, tahu, sama nasi. Atau malamnya lah makan tempe, tahu, dan nasi. Pagi kamu ke belakang. Apakah kamu masih bisa lihat tempenya di mana, tahunya di mana, di lubang WC-mu? Masih bisa lihat nggak? Jika sistem pencernaannya benar, harusnya tidak, Prof. Enggak. Ya. Umumnya mereka makan tuh udah nggak bisa kelihatan lagi. Ya, kenapa? Karena sudah menjadi tidak teratur. Betul nggak? Awalnya teratur, tempe, tahu, nasi
emping, kerupuk. Tapi begitu kamu ke belakang besoknya, kamu udah nggak bisa lihat lagi tuh. Mana kerupuknya, mana tempenya. Ya. Walaupun sistem pencernaanmu nggak benar juga praktis kamu nggak bisa lihat biasanya. Nah itu kehidupan kita juga seperti itu. Dari yang teratur menuju kepada yang tidak teratur. Nah ini kita kenal sebagai hukum entropi atau hukum spontanitas. Di mana ini hukum ketiga dari termodinamika. Dulu di SMA dapat termodinamika. Dapat, Prof. Dapat, Prof. Dapat, Prof. Itu hukum termodinamika, hukum ketiga. Saya nggak tahu di SMA hukum ketiga dibahas nggak. Tapi setahu saya di SMA sampai hukum kedua aja biasanya. Ya, karena ini hukum ketiga udah beda sistemnya. Kamu lihat air. Ya, kamu segelas lihat air segelas. Kamu tunggulah. Setelah 2 hari, 3 hari, kira-kira airnya masih penuh segelas nggak? Coba perhatikan. Kamu taruh air segelas penuh di meja makanmu. Tunggu 3 hari. Apakah airnya masih penuh segelas? Tidak. Karena mengalami penguapan. Sudah Penguapan. Ya, penguapan. Penguapan itu artinya apa dari hukum entropi? Penguapan itu artinya apa? Penguapan itu jadi gas, Prof. Iya. Ini saya ketik nih. Iya, jadi penguapan itu saat air yang sudah menguap tuh masih bisa kelihatan nggak airnya? Air yang menguap apakah airnya masih tampak? Nah, masih tampak airnya pada saat dia menguap. Halo nih guys, kok banyak yang videonya mati nih, halo. Kok banyak yang videonya mati? Kenapa habis paket ya? Halo guys. Kok banyak yang videonya mati nih? Koneksi Halo. buruk, Prof. Iya, iya. Prof. Koneksi. Koneksi, Prof. Hah? Kenapa? Jangan, Prof. Koneksi, Prof. Ya, koneksi memang ya nggak apa-apa. Saya nggak menyalahkan kalian. Cuma maksudnya saya cuma membuat kalian terhenyak aja. Moga-moga kalian nggak kaget. Ini Sari apa? Yesika Octavia ya. Oke, Sari Yesika ya. Salam kenal dari saya. Ya, juga siapa nih? Si Suryo Yusdianto. Suryo Yusdianto. Dulu ada mahasiswa namanya ada mahasiswa Eva namanya si Suryo Bambang. Dulu ada tuh mahasiswa tuh. Ya, seperti itulah hukum entropi. Penguapan air itu menyebabkan airnya nggak kelihatan lagi. Setuju nggak kalian? Coba lihat, kamu masak air di kompor, kemudian keluar asap. Asap itu apa? Uap kan? Ya, Prof. Masih kelihatan nggak airnya? Udah nggak kelihatan lagi. Asap akan hilang cepat atau lambat. Airnya udah hilang. Tapi air itu tidak hilang 100%, dia cuma jadi udara. Dan dia satu saat bisa mengembun lagi karena hujan, gitu kan? Ya enggak? Nah, itulah yang namanya hukum kekekalan apa? Energi. Di mana energi itu nggak bisa hilang, tapi dia bisa berubah bentuk. Ya, itu hukum kekekalan energi. Di fisika tuh harusnya udah dapat kalian. Ya. Nah, sebenarnya makanya kenapa saya katakan matematika itu sangat penting dalam bioscience. Tapi karena di FKH, ya kita nggak bahas itu. Itu hukum entropi kalau dijelaskan pakai kata-kata tuh panjang. Dia lebih simpel dijelaskan dengan matematika. Cuma untuk menjelaskan hukum entropi itu butuh matematika 2 semester. Masing-masing 3 SKS. Baru bisa menjelaskan. Ya. Jadi kayak seperti itulah. Hukum yang menuju pada ketidakteraturan. Kita semua menuju ketidakteraturan. Coba aja kalian. Tunggu kalian 30 tahun lagi. Coba lihat. Wadah reuni. Oh, si Anu rambutnya udah beruban. Oh, si Anu kulitnya udah keriput. Coba aja. Saya udah ngalami itu. Ketemu teman-teman saya. Bahkan sebagian teman saya udah pada almarhum. Mereka sudah menjadi tidak teratur kembali dengan almarhum. Mereka sudah bertemu dengan tanah. Ya, itu. Gimana? Bingung? Ruwet? Pusing? Menakutkan ilmunya? Atau gimana nih? Halo Yesika, ilmunya menakutkan nggak Yesika? Kamu nggak ilmunya Yesika? Lumayan, Pak. Tapi menarik juga, Pak. Ya, nggak apa-apa. Resinta gimana ilmu
Ini apa enggak juga apa Talita ya, Talita Hajina. Ya, saya ini mau kenalan aja sama kalian. Maka saya sambil nanya, saya mau kenalan sama kalian kok. Tidak bermaksud mendiskreditkan, enggak. Cuma saya pengen kenal aja, karena kita kan nggak pernah ketemu ya. Sejak kemarin juga kita nggak pernah ketemu. Ya, kenalannya melalui ginian lah. Tuh, ya. Itu namanya ilmu kematian. Dan apa yang Anda awasi? Kematian. Karena datangnya datangnya tidak diundang. Dan perginya juga nggak diantar. Ya. Sekarang kan orang mati nggak diantar tuh, coba lihat. Yang apalagi yang di zaman corona. Pada orang mati kan nggak diantar tuh. Yang ngantar dia cuma petugas rumah sakit aja pakai APD. Ya nggak? Keluarganya nggak bisa ngantar itu. Pada kematian kematian dari rumah sakit. Keluarganya nggak bisa ngantar. Ya. Kematian itu datangnya nggak diundang, perginya juga nggak diantar. Ya, itu ya. Makanya, ayo Anda mumpung masih muda, perbuatlah sebanyak mungkin yang sesuatu yang baik. Ya, itu aja pesan saya. Ya, ini cuma pesan-pesan sisipan kuliahnya aja. Ini slide-nya ada berapa halaman? Saya lupa berapa halaman. Tapi banyak nih, ada 20 halaman mungkin ada nih. Ya. Apa tujuan belajar biosains? Mengidentifikasi berbagai fenomena di disiplin veteriner. Ya, banyak, saya katakan tadi banyak. Dasar pemahaman untuk terapi dan proses pengembangannya. Kalau Anda berjemur di bawah sinar matahari ini, corona katanya disuruh menjemur ya. Di zaman coronanya disuruh menjemur ya Rambu. Halo Rambu. Rambu Raya apa? Malika namanya. Halo Rambu, salam Rambu. Rambu Raya Malika ya, betul baca Malika atau Malika? Mungkin nggak jelas nih suara saya mungkin di Rambu nggak jelas nih. Rambu ada di mana? Di NTT ya? Di mana nih Rambu? Halo Rambu, ada di mana? Kalau Rambu mungkin nggak ada sinyal tempat Rambu nih. Apa Rambu di mana? Di Flores, di Sumba atau di mana? Biasanya nama Rambu selesai dari Sumba tuh Rambu itu. Ya, itu. Jadi ini ya. Jadi Anda juga apa? Terapi cahaya matahari. Di zaman corona ini Anda harus banyak berjemur. Terapi cahaya matahari itu masuk mana tuh? Fisika atau biologi atau kimia tuh? Terapi cahaya matahari. Berjemur itu kan terapi cahaya. Mandi cahaya matahari, sunbathing. Ya. Bisa ketik deh. Ya. Betul, ya, bisa udah lontar pertanyaannya ya. Itu terapi cahaya. Kita wajib berjemur. Pastikan Anda di rumah Anda berjemur tiap pagi ya. Pastikan ya. Mungkin kalau di NTT jam 8 tuh udah siang tuh, udah panas tuh jam 8 pagi tuh. Di NTT tuh. Ya. Oke. Peningkatan produksi hewan juga penting. Contohnya memicu petelur dengan menggunakan teknologi laser pada ayam. Siapa yang melihara ayam petelur di sini? Ada nggak? Ya. Nah, teknologi laser pada ayam petelur, bagaimanakah caranya? Dan laser seperti apa yang dipakai? Apakah laser seperti yang di film Star Wars? Apa seperti itu? Apakah pengguna teknologi laser pada ayam petelur itu caranya bagaimana? Coba Anda cari nanti ya. Itu buat tugas mandiri di rumah. Berapa? 60 menit tugas mandiri. Tugas mandiri itu bukan berarti Anda mandi sendiri, bukan. Ya, Anda coba cari-carilah. Apa yang saya tanyakan di chat itu Anda bisa cari perdalam sendiri di Google ya. Tuh, ya. Teknologi laser itu bisa digunakan untuk ayam petelur supaya dia cepat di umur yang semestinya. Harusnya bertelur umur 5 bulan, jadi bisa dimajukan jadi 4,5 bulan sudah bertelur. Lumayan memajukan waktu bertelur lebih sebulan tuh income-nya lumayan.
Ya, itu. Nah, ini yang pertanyaan nih, cakupan kerja nih. Anda kira-kira saya nanti udah lulus biosains nih, saya bisa kerja di mana, Pak? Nah, itu. Ya. Di disiplin ilmu kedokteran hewan secara umum, praktek. Kerja hewan jelas. Ini. Pengembangan teknik pengendalian hewan. Pengembangan aspek kesejahteraan hewan. Anda disinggung nggak waktu di PKKMB mengenai kesejahteraan hewan? Halo guys, apakah Anda disinggung kesejahteraan hewan? Coba jelaskan tuh, kesejahteraan hewan tuh apa aja. Coba di chat aja jelaskan di chat, kalau sinyalnya nggak bagus. Ya, aspek kesejahteraan hewan itu penting. Belum lagi peningkatan produksi hewan seperti tadi. Ya. Ada apa? Penggunaan teknologi laser untuk ayam bertelur. Ya. Jadi yang di laser ayam jantan tuh ayam betina. Halo. Yang di laser tuh ayam jantan tuh ayam betina. Ayam betina, bro. Betina. Ayam betina, Prof. Betina, Prof. Tahun lalu ada yang jawab ya hewan ayam jantan katanya di laser. Ya kamu sampai tua juga dia nggak akan bertelur, saya bilang. Ayam jantan. Dia bilang ayam jantan itu. Ya, ayam betina, jangan salah ya. Halo Viani, mana Viani? Halo Viani. Viani asal dari mana Viani ini? Dari apa? Pangaribuan apa? Sumut ya? Sumatera Utara. Saya asalnya dari Jawa Tengah, Prof. Tapi Loh, saya kok daerah jauh? daerah Batak, Prof. Oh gitu. Pangaribuan Sumatera Utara ya? Betul. Iya, Sumatera Utara. Oh, tapi kamu bisa dijangkau ya. Oke, nggak apa-apa. Ya. Itu disiplin hewan. Bagaimana kalau Anda di luar disiplin kedokteran hewan, bioindustri, ya bioproses dalam pengendalian lingkungan, banyak sekali dan lain-lain. Belum lagi Anda bekerja di industri pakan, bagaimana prinsipnya membuat pakan padat, ya, bagaimana proses pemadatan bahan pakan yang tadinya basah, misalnya bahan pakan dari daging kan tadinya basah tuh. Nah, kamu dipadatkan gimana caranya supaya jadi bahan pakan padat dan awet, ya, itu. Riset dan pengembangan iptek jelas, pengembangan iptek ini sekali sangat penting ya dalam biosains. Ya. Ya oke, kalau yang suaranya putus-putus nggak apa-apa. Nanti saya coba bagikan rekaman kuliah ini ke Anda. Entah kalau di WA saya rasa mungkin nggak bisa karena ini sekitar mungkin ada 100 megabyte. Harus pakai email, harus pakai Drive, Google Drive paling sedikitnya. Ya, itu. Nah, saya coba bagikan ke kalian nanti ya rekaman kuliah ini. Moga-moga bisa. Ya. Masih ada pertanyaan lagi? Oke, gimana? Pengendalian hewan, banyak sekali biosains ini ya. Kalau Anda bisa lihat banyak sekali. Nah, kalau misalnya Anda mau bekerja di ini dah, mungkin kerjaan jika Anda, saya ketik, ingin bekerja sesuai dengan apa yang telah ada. Contohnya, warisan,
Nih, saya tanya di chat tuh, ya. Jika Anda hanya ingin bekerja sesuai dengan apa yang telah ada, contohnya warisan bisnis peternakan dari ortu Anda. Nah, aspek biosains apa yang harus dipertimbangkan? Coba Anda jawab tuh. Peternakan deh, makan sapi, anggaplah. Atau peternakan babi misalnya. Aspek biosains apa yang harus dipertimbangkan? Ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang merangsang pikiran Anda untuk berpikir supaya nanti Anda di masa depan Anda nggak bingung saya mau kerja apa gitu loh. Ya. Mungkin topik kuliah ini sudah selesai, cuma tapi saya mau coba kasih Anda beberapa pertanyaan chat biar Anda juga biar waktu kuliah juga tergenapi ya, nggak terlalu pendek gitu. Nanti juga salah saya terlalu pendek. Ya. Ya. Nah, misalnya waktu Anda punya bisnis lebah madu misalnya. Nah, Anda mau melanjutkan, aspek apa yang harus dipertimbangkan? Belum lagi kalau orang tua Anda punya peternakan lele, Anda mau melanjutkan supaya ya daripada pusing-pusing cari kerjaan baru ya, ya apa? Nah, contoh meningkatkan produksi madu, aspek biosains apa yang harus dipertimbangkan? Ya, oke, makanan, ya, setuju saya. Makanan lebah itu apa ya? Sari, Prof. Dok, Prof. Ya, coba cari nanti di Google ya. Pakannya lebah tuh apa tuh gede, coba deh pakan lebah tuh apa deh, coba kamu cari. Nah ini juga kalian nanti buat PKM, halo. Oh ya saya lupa nih, kan kalian dapat tugas PKM ya. Coba apa yang bisa diambil dari aspek biosains ini buat PKM Anda? Coba ayo itu saran dari saya deh. Walaupun saya mungkin nggak bimbing Anda secara langsung. Ya, ya betul kan? Halo guys, Anda kan? Ayo berpikir cepat nih. Ini saya ketik sebentar ya. Tuh, PKM, coba ya PKM nih, gimana nih cepat pikirin nih. Di kuliah ini kita masih punya waktu sekitar 20 menit atau setengah jam. Coba ayo, chat yang punya ayo. Saya latih Anda berpikir cepat buat PKM kalian.
Ya apa coba jelaskan, coba lebih dirincikan, Prof. Judul. Ayo coba Anda rincikan judulnya ya, lebih rinci. Ya kita coba. Halo Unik. Halo Unik. Bagaimana Unik? Wah, ini ada yang bobo nih. Ya, kenapa Unik? Halo Unik. Dari Sumatera Barat, Prof. Halo Unik. Unik sedia Dari kopi Sumatera nggak? Di Barat, sebelah Prof. sedia kopi nggak? Halo Unik. Unik sedia kopi nggak di Iya, Prof. sebelahmu? Sedia kopi nggak? Kopi Enggak. Mas Jajan. Ayo Tidak, siap Prof. kopi Mas Jajan. Bebas kok, ini kan online. Kamu mau jajan, mau makan, mau ngopi, silahkan. Nggak masalah buat saya. Saya juga sebelah saya ada kopi kok. Ya. Halo Tivano. Kok sedia kopi nggak Tivano? Halo Tivano. Tidak, Prof. Ya kok nanti kuliah ke depan, siapapun yang dosennya kamu sedia kopi nggak apa-apa kok. Ini kan online, nggak kelihatan. Bukan di kelas lagi. Ya. Nggak minum kopi saya, Prof. Kalau nggak minum kopi, ya teh lah, ya apa? Teh. Kalau nggak minum teh juga, ya air putih lah. Kalau nggak minum air putih juga, celoko kamu. Ya. Talita bagaimana Talita? Ngantungan Talita. Talita Hadna. Ngantungan Talita. Ya, ayo coba nih, ayo coba pemasaran microchip pada hewan, oke, good. Yang apa lagi? Meningkatkan si peternakan namun tidak mengusahakan kesejahteraan hewan. Oke, gimana caranya, rincinya? Coba buat topik-topik PKM Anda di sini ya. Kita di waktu tersisa ini kira-kira 20 menit coba buat itu. Coba ketik di chat. Penggunaan microchip pada hewan bagus. Ya, hewan apa terutama? Penggunaan microchip. Kalau ini siapa nih yang ngasih ide penggunaan microchip pada hewan bagus? Hewan apa kira-kira ya? Siapa nih? Suryo Yusgianto. Suryo, masih Suryo. Yo, penggunaan microchip, usulanmu penggunaan microchip pada hewan. Bagus, bagus, bagus yo. Tapi kira-kira hewan apa nih terkait kandang kamu? Hewan langka, Pak. Hah? Halo, Suryo? Hewan apa yo? Halo, Suryo? Penggunaan microchip pada hewan apa yang sedang in sekarang nih, Suryo? Atau yang lain bisa kasih masukan? Hewan langka yang hampir punah, Pak. Itu mungkin tidak terlalu in. Sekarang yang sedang in hewan apa? Hewan peliharaan. Hewan peliharaan, iya bisa. Tapi kurang apa? Kurang viral. Apa yang viral sekarang? Hewan apa yang sedang viral? Harimau Sumatera. Penggunaan microchip pada hewan apa yang sedang viral dalam kondisi sekarang? Kelelawar. Kelelawar, betul. Kenapa kelelawar? Karena menyebabkan corona. Nah, itu. Berani kamu buat itu, Suryo? Itu tuh masukan dari saya judulnya. Masih Suryo nih. Suryo, itu masukan dari saya. Berani kamu masukan judul itu. Pelajari bagaimana penggunaan microchip. Ya, oke. Pada hewan liar juga boleh. Tikus juga bisa. Tikus juga saya langsung terlibat tuh sama corona. Ya, tapi kelawar kelihatannya paling dituduh dia, paling disalahkan. Corona itu kesian apa? Si kelawar itu kesian, makanya banyak kelawar yang dibunuh. Kita salah menilai itu ya. Kita salah menilai itu, makanya kalian harus smart dalam hal ini nanti. Apa itu kalian udah dokter hewan? Bela hewan-hewan itu. Bukan salah mereka. Kita yang salah karena kita mengkonsumsi mereka. Unik makan daging kelawar nggak unik? Unik Insa Laila, Lailahia. Namanya kok susah nih si Unik nyebut namanya nih. Halo Unik, senang makan kelawar nggak Unik? Ya, Prof. Senang Apa, Prof? makan kelawar nggak?
Senang makan daging Tidak, kelawar nggak unit? Kelawar? Nggak, siapa tahu. Tidak, Prof. Unit dan Ila apa nama belakangnya kok sulit unit ya? Kagok kita nyebutnya. Ya? Ayo. Tidak, Prof. Kan semua. Ya. Nah, siapa yang di sini senang makan daging kelawar? Jessica? Sari Jessica? Dulu, Prof. Hah? Ya. Tivano, kok senang makan kelawar, Tivano? Pernah, Tidak, Prof. Rai juga, Rai Bismayana nih. Rai, gimana Rai? Senang makan kelawar kok, Rai? Ya. Oke. Ya. Tapi jangan salah loh. Banyak orang juga yang senang makan biawak, toke, apalagi ular itu. Banyak orang yang senang makan ular. Padahal mereka hewan-hewan liar yang berpotensi juga menularkan corona. Coba aja kamu buat judul tuh. Hewan-hewan yang sangat berpotensi dalam menularkan corona. Cek hewan-hewan itu. Cari di reference. Jadi boleh buat judul itu kalau mau buat PKM-nya. Ayo cepet nih. Tanggal 17 sudah harus kumpul. Kamu udah harus kirim ke pembimbingmu. Ya. Ini anak bimbing saya juga nih PKM-nya saya jadikan satu nih. Siapa si Ani sama si Diah tuh. Mereka PA saya tuh. Saya jadikan satu judulnya, saya bilang gak usah 2 judul. Ayo cepat buat rembukan apa yang paling menarik judulnya. Si Ani sama si Diah nih di kelas ini nih. Ani sama Diah anak PA saya ini nggak tahu ada nggak nih. Ya. Itu ya. Banyak yang bisa dibuat. Ya. Ayo cepat. Karena Anda sore ini Anda udah harus kasih pembimbing, biar pembimbing Anda koreksi. Kalau pembimbing bisa kerja cepat dan pagi sudah dikembalikan ke Anda. Saya suruh anak-anak PA saya buat PKM, sore ini saya suruh mereka store ke saya. Saya koreksi malam ini dan langsung saya kirim kembali kepada mereka. Supaya cepat. Nanti kalau terlambat kan kasihan. Siapa tahu menang, iya kan? Hewan-hewan yang ada di Bali yang berpotensi menularkan corona. Nah, coba tuh buat tuh. Ayo, Sinta juga boleh buat itu, Resinta. Buat judul apa? Hewan-hewan di Bali yang berpotensi menularkan corona, Resinta. Ya. Hewan potensi tuh, itu ide yang saya kasih ke kalian tuh. Ya. Tuh. Itu ya. Tuh saya kasih kalian beberapa ide deh. Silakan kalian pilih. Hewan ternak juga bisa. Hewan ternak apa yang kira-kira berpotensi menularkan corona? Sapi berpotensi nggak? Babi berpotensi nggak? Ayam berpotensi nggak? Bebek berpotensi nggak? Coba lihat. Cari di Google ya. Googling ya. Sekarang kamu cari di googling aja deh. Googling aja tuh cari itu. Ya. Halo? Paham ya? Halo? Pada ngantuk? Bagaimana guys? Ya, ya. Oke ya, jadi ini saya sudahi dulu deh kuliah ini. Pastikan kalian sudah paham ya. Nanti Anda pelajari lagi, karena kita ini online. Saya nggak tahu seberapa kalian yang fokus, karena juga jamnya jam-jam siang, nggak enak. Tapi pastikan kalian bisa menangkap dari ilmu ini. Nanti mungkin kapan waktu saya coba kasih kuis-kuis kecil deh. Yang penting Anda pelajari dulu slide ini, mungkin kapan besok atau lusa yang jelas. Setelah galungan lah ya, saya coba kasih kuis kecil di grup di WA ya. Nanti Anda boleh pelajari itu untuk kumpul nilai. Ya. Oke semuanya ya. Oke, selamat siang semua. Selamat siang. Udah nggak ada yang tanya? Selamat siang ya. Siang, Prof. Selamat siang. Terima kasih, Pak Pro. Siang, Prof. Yang Prof.
Talita, ya. Oke. Bye semua. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Terima Prof. kasih semuanya. Terima kasih Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Siap, Prof. Terima kasih, Prof. Yuk. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Ya.